Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di WHY Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya dan narasumber saya akan mencoba mengulas kelanjutan cerita horor yang kemarin sempat tertunda. Dengan narasumber saya yang kemarin yaitu AA Rama Suhera. Dan langsung saja, silahkan A. Gimana nih? Jadi saya cerita lagi gitu. Oh iya, sebelumnya terima kasih lagi nih sudah meluangkan waktunya lagi setelah kemarin tertunda karena ada keperluan lain. Iya. Oke. Saya juga ya terima kasih gitu ya, sudah diundang di podcast horornya di WHY Channel. Ya emang kebetulan saya ya agak lumayan banyak ya. Saya juga kan kemarin bilang juga kan cerita pengalaman mistis saya agak lumayan banyak. Dari Mungkin yang kemarin itu di Ganggu Genderuwo yang pertama ya, yang waktu di Kalimantan. ya Ganggu Genderuwo Terus Kalimantan. yang kemarin tuh yang kedua tuh kualat karena Bau. ya Jadi kualat bau karena apa? sembarangan. Sembarangan buang hajat. Ini sebenarnya pengalaman cerita ini saya nggak beda jauh ya sama pengalaman saya kualat yang di sungai itu tiba-tiba saya bau di video WHY Channel yang kemarin. Jadi gini ceritanya, jadi sama persis ini konteksnya. Saya mau nonton bola juga gitu. Iya. Cuman bedanya ini nonton bolanya di kampung saya sendiri. Itu saya waktu itu kan pulang kerja nih. Saya langsung aja cerita ya. Iya. Itu pulang kerja dan kira-kira pukul 4:30 sore. Pukul 4:30 sore saya pulang. Tapi waktu itu saya nggak langsung pulang, tapi saya motong jalan gitu. Yang tadinya ini kalau lurus itu arah ke rumah, ini saya belok, saya lewat sawah. Kebetulan kan lapangannya itu dekat sawah. Banyak kan lapangan lewat sawah kalau di kampung-kampung. Iya betul. Jadi saya susurin lah itu pematang sawah. Sampai akhirnya saya nemulah perbatasan antara sawah dan lapangan itu dibatasi sama sungai. Nah jadi kalau saya mau nonton bola itu saya harus melewati sungai dulu, Bay. Gitu. Jadi saya lewati sungai. Nah, cuman waktu saya mau nyebrang sungai itu dulu nggak ada jembatan ya. Jadi saya sebelum ada jembatan yang sekarang itu nggak ada jembatan dulu ya. Saya jadi kalau mau nyebrang sungai itu saya ke airnya gitu. Ya paling turun. Pijakannya di batu-batu itu. Ya jadi saya dulu ya. Kalau seandainya ada teman-teman ya subscribernya WHY Channel rumahnya dekat sungai yang berbatu ya, enak lah pokoknya kalau seandainya nyebrang sungai berbatu itu, karena kita bisa berpijak di batu-batu itu. Iya. Jadi ceritanya saya nggak langsung nyebrang, saya langsung lihat kanan kiri itu. Nah tepat di kiri saya itu ada anak-anak kecil ya seusia saya lagi mandi. Itu masih kecil juga sebenarnya. Ini sebenarnya mundur lagi cerita dari cerita yang kemarin, nih kejadiannya mundur lagi sebenarnya. Jadi ini lebih kecil lagi, saya sekitar umur 10 tahun atau 9 tahun waktu itu. Pokoknya sekarang umur saya 35, dulu saya masih umur 9 tahun. Jadi waktu itu di kiri saya itu ada anak-anak kecil lagi mandi. Kira-kira mereka berdelapan. Cuman yang saya aneh itu kenapa itu semua itu anak-anak kecil yang seusia saya itu kenapa botak semua. Itu saya jadi sempat pikir itu anak kecil botak semua gitu kan. Itu sampai akhirnya saya diam dulu gitu, mikir gitu kan, oh mungkin ini dia supporter bola, jadi dia pengen ikut-ikutan kayak orang-orang gitu kan. Dia senang nonton bola terus dia ikutin, kalau dia botak-botakin. Dulu kan rame itu kayak Ronaldo gitu. Iya, botak. Ronaldo yang dari Brazil itu kan botak-botak gitu. Jadi saya nggak ada lah pikiran-pikiran ke hal-hal mistis waktu itu. Jadi saya cuman waktu itu saya tuh tergoda juga pengen ikutan mandi gitu, Bay. Iya. Gitu. Pengen kayak seger banget gitu. Kayaknya cocok gitu kan. Udah mandi nonton bola gitu. Akhirnya saya ikutan lah mandi tuh sama anak-anak kecil yang botak itu kan. Itu saya mandi dah. Awalnya saya nggak berani loncat, cuman anak-anak kecil yang botak itu kok mereka berani gitu loncat gitu, agak tinggi lah, kira-kira sekitar 2 meter kan gitu. Gitu. Jadi sungainya itu agak tinggi dari permukaan atasnya itu.
akhirnya saya ikutin juga mereka loncat. Nah ini saya ceritain dulu ya. Jadi sungainya ini Gambarannya sungai gitu ya. sungai, tapi jadi sungainya itu dibendung gitu. Jadi ada macam bendungan. Jadi si sungainya ini dalam, yang tadinya dangkal jadi dalam gitu. Terus kebetulan ya itu air yang bekas itu sungai itu bekas digali pasirnya, jadi dia tuh agak dalam, jadi nggak terlalu takut lah kalau mau loncat di atas kita gitu. Nah, jadi gitu, jadi pokoknya sungai yang dibendung, sungai berbatu tapi dia dibendung gitu. Jadi bawahnya itu tinggal pasir-pasirnya aja, batunya udah dipindahin buat bendungan gitu. Jadi saya loncat lah gitu, ngikutin gaya mereka loncat-loncat. Pas saya jatuh tenggelam, nah pas saya angkat kepala saya lagi, saya apa namanya, kalau kita udah loncat ke air terus menyembul gitu ya, kita nyembul lagi gitu kan, katakan lagi. Nah si anak kecil yang berdelapan itu kok nggak ada gitu. Gitu. Saya sempat heran ya, saya diam dulu aja gitu, saya nggak berpikir itu apa gitu. Nah, mungkin mereka ya emang cepat aja gerakannya gitu, cuman untuk ukuran logika kayaknya mustahil gitu. Saya kan tenggelam itu cuma sebentar aja, mereka kok cepat sekali pakai bajunya gitu, lagi kan mereka berdelapan gitu, kok cepat sekali nggak ada gitu di hadapan saya yang tadi. Jadi pas ikut tenggelam nggak ikut tenggelam, jadi saya doang yang tenggelam. Jadi si anak-anak kecil itu dia nggak lagi posisi lagi tenggelam gitu. Cuman saya pas udah loncat saya tenggelam, saya nyembul lagi, itu anak udah nggak ada. Itu hitungannya itu detik, nggak menit ya. Sekian detik udah nggak ada gitu ya gitu. Masa sih seperti itu gitu. Cuman saya berpikir rasional aja gitu, mungkin mereka gerakannya cepat. Sampai akhirnya saya mau buktiin gitu, apa itu tuh emang benar-benar manusia atau bukan gitu. Gitu. Buktinya gimana? Ya udah saya bangun gitu kan, bangun pakai baju lagi gitu. Waktu kan saya pakai celana ya kan. Kalau mereka ini pakai celana juga, tapi celananya saya nggak kenal, pokoknya celananya warna-warni. Mereka celana nggak telanjang dada, cuma pakai celana, cuman celananya itu warna-warni gitu. Jadi yang ini ada yang pakai merah, ada yang hitam, warna-warni lah gitu. Habis itu saya bangun, saya pakai baju, nah saya pergilah ke lapangan bola. Saya liatin tuh, saya cari anak kecil itu gitu, Bay. Saya cari gitu. Iya, sebetulnya kan ada di situ gitu. Nah, soalnya kan saya dari awal juga saya curiga itu supporter bola gitu. Iya. Habis itu saya cari, saya kelilingin tuh lapangan bola sampai penontonnya pun saya liatin. Waktu itu pertandingan lagi dimulai. Iya. Gitu. Jadi orang-orang itu masih ada di situ. Jadi saya pikir kalau seandainya anak itu supporter bola terus dia itu penonton bola, ya harusnya ada di situ gitu. Iya. Waktu itu lapangannya itu sama sekali nggak ada warung, bahkan jauh dari perumahannya. Jadi saya nggak berpikir kalau mereka itu ke warung terus perumahan, enggak, soalnya nggak ada warung. Jadi saya gambarkan dulu ya, jadi lapangannya ini dulu bekas sawah, dulunya bekas sawah, sampai akhirnya itu sawahnya itu kering terus dibikin lapangan, jadi semua itu sawah gitu. Jadi jauh lah ke pemukiman, jauh kemana-mana, jauh ke pemukiman. Dan saya juga nggak mengenali sama anak itu. Nah dari situ saya punya pemikiran, ternyata bukan manusia. Dari pas itu Iya, soalnya saya mikir kalau seandainya manusia juga nggak mungkin secepat itu. Iya sih, logikanya sepersekian detik paling kalau dia udah habis mandi juga masih kelihatan gitu ya. Iya, jadi setidaknya kalau seandainya saya 1 menit aja mungkin tenggelamnya, itu anak itu pasti masih ada yang masih pakai celana. Iya. Salah satu pasti saya masih bisa lihat. Ini nggak semuanya hilang. Iya, dari 8 orang itu udah langsung nggak ada gitu. Tapi habis itu sempat ngerasa apa gitu atau kan biasanya saya langsung pulang. Saya langsung pulang. Jadi pas udah nyari anak itu di lapangan, saya cari penontonnya, saya pengen mastiin kalau itu manusia atau bukan gitu kan. Ternyata emang nggak ada, saya langsung pulang. Saya langsung ngeri aja gitu. Dan pulangnya pun saya nggak lewat situ lagi, saya nggak lewat tempat pemandian. Iya, saya lewat jalan lain gitu, karena saya nggak berani. Saya udah pick, itu tuyul gitu. Kalau dia udah beranggapan bahwa itu bukan manusia, itu bukan manusia. Iya. Jadi anehnya itu kalau saya mau ceritain gitu kan,
dia itu nggak ngomong loh sebenarnya, cuman dia berbunyi. Jadi kayak anak-anak lagi main gitu teriak-teriak. iya seperti itu, tapi kayak ini lebih cempreng gitu ya. Nggak Jadi pakai bahasa Indonesia atau enggak bahasa Sunda gitu. enggak ada. Jadi kayak orang lagi ceria gitu, tapi suaranya itu kayak bukan suara manusia gitu. Dia cempreng gitulah modelnya gitu, cempreng, tapi dia nggak pakai bahasa yang saya ngerti gitu, bahasa Indonesia atau Sunda enggak gitu. Cuman yang anehnya itu kenapa saya tergoda pengen ikut mandi aja gitu. Iya. Itu aja saya tergoda gitu. Saya pikir segar amat gitu kalau udah mandi. Tapi setelah pulang di rumah itu nggak ngerasa apa-apa gitu badan gitu kan, biasanya kalau yang udah Enggak juga sih. mistis gitu kita bawa jadi meriang Enggak, sakit gitu. enggak juga. Jadi waktu itu saya emang ngerasa waktu itu pas sebelum saya loncat dari atas itu, saya emang bersentuhan badan, betul kayak ke manusia biasa aja gitu. Itu rasanya Namanya biasa, kayak iya, kulit manusia gitu ya. iya kayak pas saya mandi gitu kan bersentuhan gitu. Cuman kita nggak ada komunikasi sama sekali. Iya. Gitu. Cuman saya pikir ya ikut mandi aja. Gitu, saya nggak ada rasa malu gitu. Pokoknya ikut mandi, yang penting saya segar, soalnya enak banget gitu, kayak kolam gitu kan, sungai itu dalam gitu, bisa loncatin gitu, tergoda. Ya itulah pengalaman mistis saya. Jadi dia itu nggak serta-merta langsung ganggu saya, cuman dia itu kayak mengkonfirmasi kalau mereka itu ada gitu aja gitu. Dan kayaknya juga ngelihat mereka mandi segar itu juga ada kayak tarikan gitu ya. Kayak apa sih namanya, ajakan gitu lah, bahwa harus ikut main sama mereka gitu. Iya gitu. Ya. Iya. Ya jadi kayak mereka itu kayak pengen nunjukin kalau mereka itu lagi seneng, terus mereka itu ada Nampakin gitu. Nampakin diri mereka gitu. gitu. Sama saya pokoknya kalau seandainya itu manusia nggak mungkin secepat itu, dan mereka itu pasti penonton bola dan ada di lapangan. Kelihatan di lapangan gitu. Ternyata nggak ada gitu. Nggak mungkin secepat itu. Iya, betul. Terus pengalaman saya yang kedua, ini yang benar-benar populer ya. Apa Jadi tuh? hantunya ini pocong nih. Saya ini Hantu. ya, Itu pocong. hantu pocong. Iya. Jadi kalau seandainya orang-orang pernah lihat pocong di film apa, saya lihat langsung. Jadi pengalamannya seperti ini. Jadi ceritanya saya lagi jalan gitu kan. Ini umurnya nggak beda jauh dari pengalaman dari saya mandi sama tuyul tadi ya. Ya, sekarang kisaran usia 10 tahunan gitu ya. Ya, kita itu. Saya lagi jalan. Waktu itu kan saya mau ke rumah nenek saya itu kan. Nenek saya itu di sebelah rumah saya. Jadi saya harus keluar dulu kalau mau ke rumah nenek saya. Jadi saya nggak tahu kalau itu pocong ya. Cuman dulu Iya. waktu saya pulang ngaji pernah dikerjain sama temen-temen yang modelnya kayak gitu. Modelnya kayak gitu tuh dulu tuh pakai sarung putih, Iya. dia ikat kepalanya ini, terus dia nakut-nakutin saya. Iya. Nah, yang waktu saya itu lihat itu, saya pikir itu teman saya juga, tapi ini lebih tinggi gitu, anehnya tuh dari teman saya yang biasa ngerjain saya gitu. Nah, ya saya samperin lah, yang ya pocong itulah saya samperin, saya deketin, saya liatin. Pas saya lihat mukanya ini hitam, jadi gini loh ya, gambarannya ini kayak gimana ya? Muka tapi dicemongin sama Ya. arang gitu. Ya, hidungnya itu kebuka gitu loh, jadi lubangnya itu kok gede sekali gitu. Jadi udah kayak saya dibilang pesek, bukan pesek, cuman dia kok hidungnya tuh kok gini gitu, Jadi kayak monyet. kayak nggak ada tulang hidung mungkin. Ya gitu, jadi modelnya itu Bolong aja gitu. kayak bolong gitu, hidungnya itu udah kayak gitulah, pokoknya bolongannya besar itu dua itu, terus hitam. Jadi hitamnya ini percis kayak orang gosong lah, gosong gitu. Matanya juga ikutan hitam semua, jadi saya liatin. Tapi saya nggak ngerasa takut gitu kan, saya masih nggak ngerasa takut. Saya waktu itu nggak ngerasa kalau itu tuh hantu gitu. Karena saya tetap masih berpikir kalau itu tuh teman saya gitu. Nah, saya pulang, saya ngasih tahu lah ke nenek saya gitu. Itu tuh nggak jauh juga dari rumah nenek saya. Saya langsung ngasih tahu nenek saya. Bilang gini. Pas saya lihatnya udah nggak ada gitu. Ya cari-cari tuh sama nenek saya gitu waktu itu kan. Nenek saya ikut waktu masih muda, nenek saya sekarang udah tua. Jadi cari-cari lah gitu, ada nggak, ternyata nggak ada. Iya. Saya gambarin lah sosoknya itu ke nenek saya, jadi bentuknya seperti ini, gini. Ya, nenek saya bilang ya itu pocong katanya gitu. Itu di tempat apa sih ya? Di
jalan atau di Jalan. kebun gitu? Ya di jalan. Jadi saya jalan. Jadi Jalan. rumah nenek sama rumah itu sebelahan. Sebelahan terus ya. Jalan di pinggir jalan gitu Pak. Dia posisinya di tengah jalan. Adanya itu di tengah jalan dia. Jadi saya mau masuk ke rumah nenek saya itu saya berhenti dulu karena lihat pocong itu gitu. Saya pikir itu teman saya. Tadinya saya pede gitu. Saya nggak takut nih. Kamu takut-takutin saya nggak takut. Saya berani nyamperin gitu, Bay. Iya. Gitu. Jadi karena saya yakin itu teman saya yang kemarin tuh gangguin saya dengan cara seperti itu juga gitu. Iya. Cuma ini bedanya lebih tinggi kayak gitu aja. Karena sebelumnya juga temen Ab nakut-nakutin kayak gitu. Iya seperti bentukannya. itu. Ya, jadi pocong-pocongan gitu. Jadi saya nggak ngerasa takut. Makanya saya berani nyamperin itu biar dia itu ngerasa gagal ngerjain saya. Nyamperinnya itu seberapa jarak gitu? 1 meter lah. 1 meter saya Deket liatin. banget Ya, deket banget. Tapi dia diam aja. Pandangannya itu lurus aja gitu. Dia nggak noleh. Iya. Dia nggak noleh ke saya walaupun saya gini-gini, dia nggak noleh saya. Gitu. Sampai akhirnya ya saya tadi bilang kan langsung laporan ke nenek. Iya. Ya itu pocong gitu. Nah setelah beberapa tahun kemudian ya ternyata kejadian bukan cuma saya aja gitu, bahkan teman-teman saya, saudara saya juga pernah lihat pocong juga persis di tempat itu juga gitu. Cuman kalau mereka seperti pingsan, kalau saya enggak gitu. Kalau saya kan ngerasa kalau itu bukan pocong gitu. Berarti termasuk angker juga itu di daerah jalan situ ya? Angker gitu. Ya saya bisa bilang angker soalnya banyak kejadian mistis juga gitu. Tapi bukan pengalaman mistis saya, pengalaman mistis orang-orang lain gitu. Apa Pak sebenarnya itu pengalaman orang lain di tempat itu tuh apa? Kalau nggak salah itu ada 2 ya. Selain yang lihat Mr. P itu. Jadi gini, ini bukan cerita saya, itu cerita teman gitu. Iya. Masih di apa? Posisinya jalan situ. jalan situ gitu. Posisinya sekitaran situ. Jadi ceritanya teman saya ini kan kerja nih. Kira-kira jam 11 dia ini pamit pulang ke temennya. Gitu kan, temennya lagi berdua nih di tempat kerja nih. Dulu kan banyak itu kerjaan sepatu itu. Iya. Ya, kerjanya yang harus lembur. Pulang jam 11 malam nih. Nah, habis itu dia ngajak temennya, cuman temennya tuh belum niat untuk pulang. Iya. Belum niat untuk pulang, jadi kira-kira seperti inilah ucapannya gitu. Dia cerita ke saya, mau pulang nggak? Nggak, aku mau nanti lagi katanya. Mau ngeberesin dulu ini. Ya udah aku pulang duluan ya. Ya udah, pulanglah duluan. Gitu. Sebutlah yang pulang ini namanya si A lah. Terus yang diajak pulang ini si B gitu. Iya. Nah, si A ini pulang duluan kan karena udah izin ke si B tadi. Iya. Gitu, udah ngajak bahkan. Nah, pas di tempat posisi saya lihat pocong. Nah, dia ini ceritanya dia tuh belok mau motong jalan. Mau motong jalan gitu, ada jalan. Berarti jalan itu simpangan gitu ya? Ada jalan. Jadi ini jalan utama. Nah, tapi dia mau lewat sini. Nah, pas di jalan alternatif yang satu apa namanya? Setapak itu, jalan setapak itu. Iya. Di situ ada si B ternyata. Yang tadi diajak pulang. Iya, di situ ada si B. Dia bisa. Iya gitu. Jadi dia cerita dia itu nemuin si B di situ. Nemuin si B. Jadi si A itu nanya lagi ke si B. Katanya nggak mau pulang, kok udah di sini? Tapi dia diam aja. Si B itu diam aja. Diam aja, gitu mau ditanya apapun, ya pokoknya ditanya langsung si A itu diam aja gitu. Sampai akhirnya si A ini kesel gitu, kenapa kok aku dicuekin? Udah dia pulang sendiri. Gitu. Pas udah pulang ya besok paginya dia nanya. Ke si B itu. Ke si B. Kamu malam ngapain di situ? Kok dia bilang enggak, aku nggak pulang, cuma aku nginep. Nah. Berarti tanda tanya tuh si B yang ada di simpangan jalan itu. Iya gitu, jadi si B itu dia ngaku gitu kalau dia itu nggak pulang, dia nginep gitu. Dia konfirmasi lah si A ini ke bosnya, apa benar si B ini dia nginep gitu. Nanya lah ke si bosnya, ini tempat dia bekerja. Ya benar kalau dia itu nggak pulang, dia nginep gitu. Bahkan si bosnya ini yang nyediain kamarnya juga gitu buat si B ini. Nah dari situlah gitu. Nah dulu satu lagi nih cerita. Jadi cerita gini. Masih di tempat yang sama. Masih di tempat sama. Gitu. Ini enggak saya cerita ini tempat itu berbeda horor tuh masih di tempat sama. Ceritanya ada pedagang apa? Bakso ya.
kayak bakso Arema. Oh iya. Tahu nggak bakso Arema ya? Iya. Dia didorong. Biasanya didorong sih. Iya didorong. Pas dia lagi lewat di tempat itu, kenapa lewat tempat itu tuh yang setahu dia itu ternyata nggak ada rumah. Cuman kenapa pas dia lewat itu ada rumah? Ya, dia nggak berpikir macam-macam karena dia emang mikirnya dia itu baru ke situ tuh seminggu. Dia baru seminggu baru ke situ lagi maksudnya gitu. Cuman dia juga bingung kok dalam waktu seminggu udah jadi rumah gitu. Dia masih tanda tanya gitu. Cuman ya udahlah, yang penting aku ada yang beli. Nah, si penghuni rumah mewah itu mewah rumahnya ya, gambarannya itu rumahnya mewah. Si ibunya ini ibu-ibu lah, dia itu manggil gitu, bakso ya, bakso itu kan otomatis kan berhenti gitu kan. Pesan lah dia itu pesan, terus tiba-tiba juga datang lagi lah anaknya satu, masih cewek. Di rumah itu juga. Iya, keluar. Iya. Anaknya yang cewek sama yang cowok keluar sama suaminya. Tapi suaminya dia diam aja, nggak ada interaksi sama sekali. Gitu. Dia lihat aja. Dibuatin lah itu baksonya itu 5 gitu kan. Iya. 4. Ada 4 orang yang dibuatin lah gitu. Nah, habis itu si mangkoknya ini dia tukar. Jadi si mangkok si emas ini biar cepat tukar lah mangkoknya dia. Gitu. Jadi biar cepat prosesnya, jadi nggak makan di situ. Jadi si tukang bakso itu nggak nungguin gitu. Tumpahin semuanya gitu. Aneh kan, kalau harusnya kalau mau kayak gitu dari awal dia bawa mangkok gitu kan. Gitu. Nah, ini kasih uang. Nah, uangnya ini lebih besar dari harga baksonya itu. Maksudnya lebih besar tuh? Nah, maksudnya itu yang harusnya bayar 4.000 ini malah ngasihnya lebih besar gitu. Jadi harusnya bayar 10.000 ini cuma bayar 100.000 gitu. Tapi tampilan uangnya biasa aja. Biasa aja gitu. Jadi kata si ini tukang bakso Aremanya sendiri yang bilang ke saya, jadi saya terima aja itu uang itu. Nggak ada curiga apa-apa, yang penting laku gitu kan pikirnya dia. Ini kejadian jam 10 malam ya. Cuman dia ngomong gini, kata si ibunya ini, "Mas, ini kembaliannya ambil aja. Tapi nanti kalau udah sekitar 10 meter jangan ngelihat lagi ke saya, jangan menengok lagi," gitu kata si ibu itu. Jangan juga kalau udah bilang. Ya syaratnya gitu. Dia dikasih lah gitu uang 100.000 yang harusnya cuma bayar 10.000, dia dikasih 100.000 tapi kembaliannya ambil. Tuh, emang kenapa katanya? Pokoknya jangan nengok lagi gitu. Nah pas dia ya udahlah, dia ngikutin aja gitu. Cuman dia ingkar janji, pas udah 10 meter ini dia malah nengok lagi. Mungkin dia juga penasaran. Itu penasaran kan, kenapa harus bilang gitu kan? Penasaran sih kalau pas lihat gitu ternyata udah nggak ada apa-apa. Di situ tuh nggak ada apa-apa, cuma pohon bambu, pohon rambutan gitu. Kebun aja gitu di situ tuh. Yang awalnya dia lihat terang, ada rumah mewah. Itu rumahnya itu mewah lah pokoknya, tapi nggak bertingkat ya. Cuma rumahnya itu besar mewah gitu. Bayang lah. Ya gitu. Terang lah gitu, pokoknya terang banget lah pemandangan rumah pada umumnya gitu. Ya rumah orang kaya gimana sih gitu. Dia lihat lagi gitu. Ternyata nggak ada apa-apa lagi. Pas dia cek lagi itu uangnya pembelian itu ternyata daun. Bisa gitu ya. Cuma daun. Maksudnya daun apa ya dia beli? Pokoknya daun aja lah. Jadi uang yang 100.000 itu pasti daun. Gitu. Nah dari situ ya kita bisa lengkap kesimpulan gitu ya. Ternyata tempat itu emang maaf lah gitu ya, angker gitu. Bahkan dari banyak kejadian terhitung angker lah menurut saya gitu mah. Bapak saya juga sempat bilang ya, kalau tempat ini tuh kayak tempat pembuangan sial gitu modelnya. Jadi kalau seandainya kita sakit misalnya, kita sakit terus diobatin, nah sakitnya itu sialnya itu, penyakitnya itu diambil sama si dukun itu terus dibuangnya ke situ gitu. Mitosnya gitu. Ya jadi kayak pembuangan gitu. Dan kalau seandainya bisa dibilang lagi itu kayak pertemuan alas gitu loh. Pertemuan alasnya seperti ini, jadi segala macam hantu tuh ada di situ gitu. Kayak macam tempat ketemunya tuh di situ gitu. Makanya saya bukan cuma itu aja sih sebenarnya. Dulu saya bukan nampakin diri, jadi dia itu kayak cium bau darah gitu di tempat itu.
banyak yang ngalamin kejadian cium bau-bauan mungkin Ya, gitu saya pernah cium bau darah segar banget, darah segar. Ya, bau Amis darah. gitu. Ya, bau amis di situ. Sama saya udah nggak berani keluar tuh pas bau amis itu. Ini siapa gitu, bau darah amat. Dia nggak nampakin diri gitu. Masih di sekitaran situ. Ya udah jadi paling segitu aja dulu lah cerita saya. Mungkin di video-video selanjutnya saya bisa ceritain lagi yang lebih banyak. ya. Hmm. Mungkin Ya terima udah. kasih ya. Itu epic juga sih tuh ya cerita yang kedua. Banyak apa kejadian-kejadian Iya. horor di situ. Iya. Apa namanya nggak cuman A aja yang ngalamin, Iya. warga di situ juga, terus tukang bakso juga mungkin sih. Mungkin tempatnya itu lebih tepatnya nggak usah ceritain juga ya, biar orang-orang tuh nggak usah ngerasa takut di situ apa gimana. Oh iya. Nggak usah Ya, ceritain apa, ceritain aja, disebutin aja tempat itu. ya, Nggak usah kali ya. disebutin aja nggak apa-apa sih ya. Ya, Buat ini aja Iya. sih, warning aja sih. ya bisa disebutin ya. Ya, tempatnya mungkin di lokasinya masih di dekat Perbatasan ya. perbatasan ya. Perbatasan Masih kampung. di apa kampung? Babakan, Haji Babakan, Sa'i. Ciamas, Bogor, ya. Di posisinya itu lebih tepatnya itu ada semacam perempatan ya. Perempatan jalan ya. Perempatan jalan yang arah ke timur dan arah ke barat. Pokoknya ini perempatannya sempurna banget lah. Makanya dibilang sama bapak saya itu tempat pembuangan sial tuh ya karena perempatan aja gitu. Perempatannya sempurna banget. Jadi posisinya itu dia ada di jalan perempatan Babakan Haji Sa'i dan Kampung Laksana. Lebih tepatnya di dekat trapo ya. Sekarang udah ada trapo listrik ya itu. Dan dia Ya, di konon situ. katanya sih itu di situ juga tempat persimpangan gaib mungkin gitu Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi mungkin Mm-mm. ya banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Ya pokoknya kalau lewat situ ya intinya Ini nggak mah warning aja sih, nggak usah dibawa takut gitu lewat situ. Biasa aja Biasa gitu. aja. Ya intinya banyak-banyak berdoa aja gitu. Ya kalau seandainya emang takut ya nyari teman aja lah kalau lewat situ gitu Ya. aja. Dan jangan ngomong sembarangan gitu aja. Oke ya, mungkin Oke. untuk Ya. untuk hari ini cukup aja sampai di situ. Ya. Terima kasih lagi nih. Nanti kalau ada waktu Ya. bisa lah share-share lagi. Insya Allah ya, terima kasih juga ya. Terima kasih Oke. telah mendengarkan, telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.